mati dalam tangan pegang Tuhan. Supaya dari surga bisa lihat orang menderita di neraka itu, baru bisa tahu. Amin. Banyak surat Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Hari ini Tuhan tuntut Pulau Papua. Hari ini Tuhan tuntut bangsa West Papua, Papua Nugini, satu pulau yang dialaskan oleh Injil. 171 tahun Injil masuk, itu adalah kekuatan Allah. Tuhan tuntut hitam kulit rambut beting. Di mana kekuatan Allah itu harus hidupkan, sebab kekuatan itu yang akan menyelamatkan setiap bangsa-bangsa, sebab kekuatan itu yang akan menyelamatkan setiap umat, baik itu umat Muslim, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, umat Katolik. Dengan kekuatan Allah itu kita semua akan diselamatkan. Amin. Bertanya ya tuan rumah, hitam kulit rambut beting. Injil 171 tahun. Injil yang dimaksudkan Roma itu Injil kekuatan Allah. Di mana kekuatan Allah itu? Bapak, di mana kekuatan Allah itu? Mama, di mana kekuatan Allah itu? Adik kakak, di mana kekuatan Allah itu? Jangan cuma bilang Papua merdeka, 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 tetapi kekuatan Allah itu tidak hidup. Percuma, bikin sia-sia, menderita, keringat sampai mati tempat. Papua merdeka, sedangkan kekuatan Allah itu tidak ada. Kalau kamu merdeka, merdeka dalam Kristus pun. Haleluya, haleluya. Dahsyat, luar biasa. Sebelum saya akan tutup, mari saya mengajak bapak, mama, adik kakak, kita bersatu dalam doa. Dengan kesimpulan sebelum tutup doa ini, di mana firman Tuhan datang kepada kita. Kesimpulan sebelum tutup doa ini, firman Tuhan menjadi pegangan bagi setiap kita. Saya akan bacakan demikian. Yang punya telinga hendaklah mendengar dan melakukan kebenaran firman. Di mana yang datang pada kita di dalam surat, di mana yang datang kepada kita di dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dengar baik-baik keluarga saudara berkata oleh Tuhan. Teman saya akan bacakan. Ini saya punya kesimpulan. Saya pakai ayat ini untuk kesimpulan bagi setiap kita. Sebelum saya tutup dengan doa untuk tinggalkan keluarga di tempat ini. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Itu surat Paulus yang pertama kepada Timotius untuk sampaikan kepada umat yang harus percaya kepada Yesus. Itu pesan kesimpulan yang saya akan bawa untuk setiap kita yang saya akan berbicara. 1 Timotius 4 ayatnya ke-8. Lihatlah pada ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tuhan menulis dengan perantaraan Rasul Paulus kasih surat itu kepada Timotius. Dia bilang kepada jemaat di situ, sebab ibadah mengandung janji. Siapa yang beribadah di dunia bukan beribadah kepada dunia, tetapi siapa yang beribadah di dunia beribadah kepada Allah, itu mengandung janji sampai turun temurun, sampai dia mati pun tidak akan binasa. Dapatkan dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Itu pesan kesimpulan bagi setiap kita. Hari ini keluarga saudara harus beribadah. Ibadah. Amin. Bukan beribadah kepada dunia, tetapi kita beribadah di dunia kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Hari ini keluarga saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa tutup rangkaian surat penginjilan, suara kabar baik, kabar keselamatan. Sebelum saya tutup, saya akan tutup dalam doa. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami manusia yang terhina, bagi manusia kami yang terbuang Tuhan. Bagi manusia, bagi dunia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Karena Engkau tidak mau kami binasa, Engkau datang sebagai anak manusia untuk memberikan jaminan keselamatan supaya kami selamat Tuhan. Terima kasih atas suara Injil Tuhan yang Engkau sudah sampaikan kepada kami semua anak-anak-Mu, baik itu tua, muda, besar, kecil di tempat ini Tuhan. Jamahan, atmosfer, otoritas Tuhan terjadi di pribadi lepas pribadi. Berdoa buat mama, berdoa buat bapak, berdoa buat adik
adik kakak dimanapun, kapanpun dan siapapun mereka berada Tuhan, janji Kristus yang mengandung ibadah itu akan tinggal dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau Tuhan supaya kami mengenal lebih dalam seperti apa kekuatan Allah, seperti apa Injil itu, apa gunanya Injil itu Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk memberikan pengertian supaya kami dapat memahami tentang maksud dan tujuan Allah di dunia ini. Terima kasih Bapak, kami tutup ibadah singkat kabar baik ini Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah berdoa, dan kami semua di tempat ini mengucap syukur sebab Bapa Engkau baik. Haleluya. Amin.